model 2 lap record is. And this French Dragon, Happy Saharin has, wow, what a sieve. Yes, Hafiz. My goodness me. Pembalap WSBK asal Malaysia beberkan beberapa perbedaan sirkuit Mandalika dengan sirkuit Sepang. Lantas, apa ya perbedaannya? Pembalap World Superbike atau WSBK asal Malaysia, Hafiz Syahrin membandingkan sirkuit Mandalika dengan sirkuit Sepang. Hafiz turun di WSBK Mandalika 11 hingga 13 November 2022 bersama tim MIA Honda Racing. Menurut pembalap Malaysia pertama yang pernah turun di kelas MotoGP ini, sirkuit Mandalika yang usianya masih seumur jagung berbeda jauh dengan sirkuit Sepang. Mandalika ini kan masih baru, kalau Sepang kan sudah lama, dari 1998, mungkin sudah ada. Kalau Mandalika baru 3 tahun, kata Hafiz. Kalau di Sepang sudah lama, dari 1998 mungkin sudah ada Sepang. So Mandalika baru 3 tahun. Hafiz menilai, sirkuit Mandalika sudah tampak berbeda sejak ajang WSBK digelar kali pertama pada tahun 2021 yang lalu. Kala itu pembalap yang pernah turun di kelas MotoGP bersama Yamaha di KTM ini hanya menyaksikan di televisi. Tapi tahun ini, ia merasakannya langsung bersama tim WSBK di sirkuit Mandalika. Mungkin perlu waktu sedikit untuk lingkungan di sekitarnya lebih meningkat. Tahun ini sudah banyak jauh berbeda, kata Hafiz Syahrin. Soal iklim, memang sirkuit Sepang dan sirkuit Mandalika sama-sama punya iklim tropis, tapi Mandalika jauh lebih ekstrim. Jadi ini masih menjadi tantangan terberat untuknya. Di Malaysia, panas tapi tidak terlalu panas seperti ini. Mungkin karena cuacanya di sini di pantai ya. Jadi mataharinya sangat kuat. Walaupun ada kelembapan, tapi panasnya sangat kering, ucapnya. Mungkin perlukan masa sedikit untuk di orang kata sekitarnya di track supaya lebih environmentnya lebih improve. And pastinya dari tahun pertama saya tengok di TV, tahun yang saya ada di sini sangat jauh beda. Dia berharap sirkuit Mandalika terus berbenah menjadi lebih baik lagi. Saya juga berharap banyak penonton yang datang untuk mendukung para rider yang membalap, tutupnya. Sebagai informasi, pria 28 tahun ini memiliki nama lengkap Muhammad Hafiz Syahrin Abdullah. Dikutip dari laman worldsbk.com, Hafiz sudah membalap sejak umur 9 tahun. Dia melalang buana mengikuti berbagai kejuaraan junior mulai dari Cup Prix, Asia Road Racing, dan Asia 600cc Super Sport. Dia berkarir di ajang kategori Grand Prix di kelas Moto2 sejak tahun 2014 hingga 2017 dengan capaian 3 podium. Hafiz berhasil mencetak sejarah sebagai pembalap Malaysia pertama di MotoGP setelah naik ke kelas Premier itu pada tahun 2018. Kala itu pembalap kelahiran Selangor ini membela tim Yamaha Tech3 yang direkrut karena performa impresifnya di sesi tes pramusim. Walaupun akhirnya kalah dari Franco Morbidelli dengan 4 poin saja. Tahun 2019 menjadi musim keduanya di MotoGP sekaligus yang tersulit karena Tech3 beralih dari Yamaha ke KTM. Dia hanya sanggup meraih 9 poin sepanjang 2020 hingga 2021. Karirnya di Moto2 semakin meredup hingga akhirnya Hafiz beralih ke WSBK pada tahun 2022 bersama Honda. Dari pernyataan pembalap Sepang ini dapat disimpulkan, jika sirkuit Mandalika dan sirkuit Sepang sama-sama bagusnya, hanya berbeda di waktu pembangunan saja, sehingga wajar jika sirkuit Mandalika terkesan jauh di bawah sirkuit Sepang. Lantas, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya.
Usai gelaran WSBK 2022, saat ini sirkuit Mandalika meneruskan pembangunan. Tak hanya itu, diketahui saat ini sirkuit Mandalika kembali ramai. Sebagai informasi, saat ini di depan tribun VIP Village sirkuit Mandalika tengah dibangun panggung yang megah. Lantas, untuk acara apa ya? Hari ini panggung diketahui telah megah berdiri di depan tribun VIP Village. Para pekerja sibuk bekerja sejak beberapa hari yang lalu. Namun sayangnya, hingga saat ini belum diketahui dengan jelas acara apa yang akan digelar dan kapan pelaksanaannya. Namun yang pasti, ini adalah event balap lokal yang diselenggarakan MGPA untuk meningkatkan racing line di sirkuit Mandalika. Sementara itu Mandalika Grand Prix Association atau MGPA memastikan tidak ada perbaikan sirkuit untuk musim balap World Superbike 2023. Jadwal WSBK Mandalika kan Maret 2023. Tidak ada perbaikan lagi, kata Direktur Utama MGPA Priyandi Satria. Dorna Sport telah merilis jadwal balap WSBK tahun depan. Pertamina Mandalika International Street Circuit dipilih sebagai tuan rumah untuk balap seri kedua pada Maret 2023. Setelah seri pembuka di sirkuit Phillip Island, Australia. Di balapan akhir pekan kemarin, sebagian besar pembalap cukup puas dengan kondisi permukaan trek yang halus dan tidak bergelombang. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan balapan WSBK perdana di November 2021 yang lalu. Tapi ada juga pembalap yang mengeluh soal lintasan yang licin serta kotor. Namun kondisi ini tidak begitu dipersoalkan pembalap. Bahkan pembalap WSBK memaklumi sebab lintasan yang digunakan saat balapan akhir pekan kemarin merupakan aspal baru, sehingga daya cengkram terhadap ban belum begitu maksimal. Pembalap bilang itu wajar, umur aspal kan baru 2 minggu. Kalau sudah lama dan setiap hari kendaraan melintas, gripnya bisa semakin bagus, jelas Priyandi Satria. Untuk menambah grip lintasan, MGPA memilih bukan dengan cara memperbaiki sirkuit. Menurutnya, kondisi lintasan yang licin bisa teratasi jika kendaraan roda 2 maupun roda 4 sering melintas di trek sirkuit Mandalika. Terkait dengan hal itu, MGPA sendiri telah menyusun sejumlah kegiatan di sirkuit Pertamina Mandalika setelah balapan WSBK ini. Sirkuit akan tetap digunakan untuk track day. Selain itu, di akhir pekan ini perusahaan otomotif asal Jerman BMW akan menggelar acara di sirkuit Mandalika. Kemudian di akhir tahun ini, ada banyak event yang akan digelar di sirkuit Mandalika. Dengan padatnya penggunaan sirkuit, grip lintasan diyakini akan semakin baik untuk WSBK 2023. Kondisi lintasan akan semakin bagus karena sering dilewati kendaraan, ujar Priyandi Satria. Lebih lanjut, Dorna Sport maupun FIM tak ingin MGPA melakukan upaya lain untuk mengatasi kondisi lintasan yang licin dan kotor, selain dengan menambah frekuensi kendaraan yang melintas di trek sirkuit Mandalika. Hanya mau sirkuit dilewati motor. Kalau dicuci dan disikat, justru karet bekas ban motor itu bisa hilang, tandas Priyandi. Lantas, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah.